Halo, perkenalkan, saya Melania Perwitasari, dosen S1 Farmasi Stikes Mitra Keluarga. Saya memiliki keahlian di bidang kimia farmasi yang meliputi kimia dasar, kimia analisis, dan analisis farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan mulai dengan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Kimia Dasar. Mata kuliah ini merupakan ilmu kimia yang menjadi dasar untuk memahami, menganalisis, dan menjamin mutu sediaan farmasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga diasah keterampilannya dalam laboratorium. Dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan keamanan dan keselamatan kerja selama berada di laboratorium, mampu melakukan teknik kerja dasar di laboratorium, mampu memahami reaksi kimia, mampu membuat dan menyimpan larutan dan larutan buffer, serta mampu mengidentifikasi anion dan kation. Untuk dapat mencapai luaran pembelajaran tersebut, mahasiswa perlu belajar beberapa topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan, yaitu keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, pengenalan alat laboratorium dan penggunaannya, penanganan bahan kimia, teknik kerja dasar di laboratorium, pembuatan, penanganan, dan penyimpanan larutan, reaksi kimia, pembuatan larutan buffer, serta identifikasi anion dan kation. Sekarang saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Pelaksanaan praktikum di masa pandemi merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi dosen dalam menyampaikan sehingga mahasiswa dapat mengerti meski dilakukan secara online. Ada beberapa pendekatan yang saya gunakan, yaitu pembelajaran melalui rekaman praktikum yang saya lakukan di laboratorium. Yang kedua adalah praktikum secara virtual dengan program yang dapat diakses secara gratis oleh mahasiswa melalui University of Missouri. Praktikum virtual yang dilakukan seperti menimbang dan membaca volume pada gelas ukur dan buret. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah dengan melakukan simulasi data percobaan yang kemudian akan dilakukan analisis data dan pembahasan oleh mahasiswa dalam bentuk laporan praktikum. Pendekatan yang berikutnya adalah penjelasan secara langsung melalui tatap maya, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan sebagai bahan diskusi mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Cara saya berinteraksi dengan mahasiswa adalah di dalam kelas melalui media Zoom. Saya dapat menjelaskan topik bahasan secara langsung dan mendorong mahasiswa untuk dapat bertanya dan mengemukakan pendapat secara bebas, sehingga proses belajar mengajar dapat efektif dan berjalan dua arah. Selain itu, saya juga menggunakan grup WhatsApp serta email untuk berdiskusi. Selain itu, saya juga menggunakan e-learning SIMPT yang dikembangkan oleh Stikes Mitra Keluarga. Mahasiswa juga aktif berinteraksi dengan melakukan simulasi ulang percobaan yang dilakukan di rumah masing-masing, seperti membuat larutan dengan alat yang ada. Yang ketiga adalah assessment. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama. Salah satunya adalah cara penilaian yang sebelumnya telah dirancang sesuai dengan standar penilaian dari Stikes Mitra Keluarga. Setelah mahasiswa mengetahui indikator penilaian dan bobot penilaian yang ditetapkan,
maka mahasiswa dapat berstrategi sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Penilaian untuk mata kuliah bentuk praktikum terdiri dari ujian praktikum 1 dan ujian praktikum 2 yang masing-masing mendapatkan bobot 50%. Di mana ujian praktikum ini terdiri dari penilaian kemampuan terkait ilmu dasar kimia, keterampilan laboratorium yang dinilai melalui rekaman video simulasi praktikum mahasiswa, serta penilaian laporan dan juga soft skill. Sekarang saya akan memberikan cuplikan video saat melakukan kegiatan praktikum, serta video simulasi ulang percobaan oleh mahasiswa yang dilakukan di rumah masing-masing dengan alat yang ada. Halo, berjumpa kembali bersama saya di Laboratorium Kimia Farmasi Program Studi S1 Farmasi Stikes Mitra Keluarga. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teknik kerja dasar yang sering kita lakukan di laboratorium kimia. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara menimbang, kemudian mengambil sejumlah larutan dengan menggunakan pipet ukur dan juga mikropipet. Mari kita simak video berikut. Untuk memulai menimbang, kita dapat menghubungkan timbangan dengan arus listrik. Lalu, kita dapat menyalakan timbangan dengan menekan tombol on-off. Kita dapat membiarkan timbangan kurang lebih setengah jam sebelum kita melakukan penimbangan. Untuk melihat apakah timbangan sudah pada posisi setimbang, kita dapat melihat melalui indikator water pass, di mana apabila gelembung udara berada pada tengah lingkaran, maka timbangan berada pada posisi setimbang. Apabila gelembung udara tidak berada di tengah lingkaran, maka kita dapat mengatur ketinggian timbangan dengan memutar kaki yang berada pada timbangan searah maupun berlawanan arah jarum jam. Untuk memulai penimbangan, kita letakkan kertas timbang di atas timbangan dan kita tara timbangan hingga menunjukkan angka 0. Lalu kita ambil bahan yang kita kehendaki dan kita letakkan di atas timbangan. Kita dapat menyesuaikan jumlah bahan yang akan kita timbang sesuai dengan berat yang kita kehendaki. Jika sudah mendapatkan berat yang kita kehendaki, kita dapat mengambil bahan dari atas timbangan, lalu kita tarik kembali, dan kita matikan timbangan. Setelah mati, kita dapat mencabut arus listrik yang terhubung pada timbangan. Setelah itu, kita dapat membersihkan timbangan agar timbangan siap digunakan untuk penimbangan berikutnya. Pertama-tama, kita akan mengosongkan udara yang ada pada bola dengan cara menekan tombol A atau air bersamaan dengan penekanan bola. Sudah tampak bahwa bola ini kosong udaranya. Kemudian kita ambil cairan dengan menekan tombol S atau suction. Lepas tombol S ketika larutan sudah mencapai batas standar.
Lalu kita pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dengan menekan tombol E atau empty. Kali ini kita akan mencoba menggunakan pipet ukur dengan memindahkan sejumlah 3 mili dari beker glass ke dalam labu ukur. Kita ambil larutan hingga tanda 0. Kemudian kita pindahkan sejumlah 3 mili ke dalam labu ukur dengan menekan tombol E hingga batas cairan mencapai batas angka 3. Kali ini kita akan mencoba menggunakan mikropipet untuk memindahkan sejumlah volume larutan dari beker glass ke labu ukur. Mikropipet ini ada 2 macam. Yang satu adalah yang volumenya sudah ditentukan, yaitu di sini contohnya adalah 200 mikroliter. Dan juga mikropipet yang volumenya dapat kita sesuaikan. Di sini contohnya rentang 2 hingga 20 mikroliter. Untuk mengatur volume yang akan kita ambil, di sini kita contohkan 10 mikroliter. Kita dapat memutar knob pada bagian atas mikropipet. Ke atas, ini volumenya berkurang. Dengan diputar ke bawah, volumenya bertambah. Atur hingga angka 10 mikroliter. 10,0 mikroliter. Pada mikropipet, knob atas ini memiliki 2 tahap penekanan. Tahap 1, kalau kita tekan lagi maka akan mencapai tahap 2. Pasang tip pada ujung bawah mikropipet dengan perlahan. Jangan menekan tip terlalu keras karena dapat merusak mikropipet. Kemudian tekan knob atas hingga tahap 1. Tahan dan masukkan mikropipet pada cairan dengan posisi vertikal atau tegak lurus. Posisikan tip dalam cairan tidak terlalu dalam untuk menghindari masuknya cairan terlalu banyak. Untuk mengambil cairan, lepas knob perlahan. Lepas knob hingga cairan masuk ke dalam tip, lalu keluarkan cairan dengan menekan knob pada tahap 1. Ulangi proses ini 2 hingga 3 kali, di mana fungsinya untuk membasahi tip. Kemudian sedot cairan kembali dengan melepaskan knob hingga cairan masuk ke dalam tip. Tunggu beberapa saat hingga cairan sudah selesai memasuki tip dan angkat mikropipet. Keluarkan cairan dengan menyentuhkan ujung tip pada dinding wadah dengan derajat kemiringan 20 hingga 45 derajat. Tekan knob atas hingga tahap 1, lalu lanjutkan penekanan hingga tahap 2 untuk memastikan cairan dalam tip benar-benar sudah keluar seluruhnya. Untuk membuang tip, kita dapat menekan tombol knob samping. Maka tip akan lepas dari mikropipet. Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Francisca Ivani. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur pembuatan larutan yang baik, penanganan, serta penyimpanan larutan. Yang pertama ada timbangan untuk menimbang bahan. Selanjutnya ada kaca arloji untuk meletakkan bahan yang akan ditimbang. Kemudian saya menggunakan bahan NaOH, botol kaca sebagai wadah untuk menyimpan larutan,
ada corong, kemudian ada labu takar untuk mereaksikan bahan, kemudian ada spatel untuk mengambil bahan, serta pipet tetes untuk mengambil cairan. Prosedur yang pertama, kita timbang NaOH sebanyak 0,20 gram. Setelah NaOH ditimbang, kita masukkan ke dalam labu takar dengan menggunakan corong. Setelah NaOH dimasukkan ke dalam labu takar, kita bilas kaca arloji serta corong dengan menggunakan aquades agar bahan NaOH bobotnya tidak berkurang. Kemudian labu takar ditutup. Kemudian lakukan pengkocokan agar bahan dapat larut dengan sempurna. Setelah dilakukan pengocokan, kita tambahkan aquades sesuai dengan batas yang diminta, yaitu 50 ml. Jika aquades yang diminta hampir mendekati meniskus 50 ml, kita gunakan pipet tetes agar tidak lebih atau tidak kurang dari 50 ml. Kemudian tutup labu takar, kemudian lakukan penggojokan agar larutan dapat terdispersi secara homogen. Setelah itu, larutan yang sudah dilarutkan kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan berupa botol kaca dengan menggunakan corong. Setelah larutan kita masukkan ke dalam botol kaca, kita berikan label atau etiket yang berisi nama bahan, konsentrasi, tanggal pembuatannya, serta nama pembuat. Sekian video prosedur pembuatan larutan, penanganan, serta penyimpanan larutan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya Bu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan dharma pengajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih.